Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Jemaat diundang berdiri, kita angkat pujian bersama. Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, taktanya megah. Mari kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan, kami datang menyembah dan mengagungkan nama-Mu, sebab kami sungguh merasakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh diberkati dengan berbagai berkat, di dalamnya berkat kesehatan dan kekuatan, kami pun rindu hidup kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Karena itu di saat ini Bapa, sekalipun kami masih juga harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau Allah yang selalu hadir bersama dengan kami. Karena itu berkenanlah Engkau hadir dalam persekutuan ibadah kami di saat ini Bapa. Dari awal pertengahan sampai boleh berakhir hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita kembali angkat pujian. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup yang kita jalani, sadar ataupun tidak, terkadang kita melakukan ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang seringkali melukai hati sesama kita, bahkan juga seringkali kita melukai hati Tuhan. Karena itu di saat ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang menyelidiki hati setiap kami umat-Mu, Engkau yang tahu apa yang kami pikirkan, Engkau yang tahu apa yang kami ucapkan,
dan Engkau juga yang tahu apa yang kami perbuat. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami mampu berusaha menyembunyikan kesalahan kami di hadapan sesama kami, tetapi kami tidak mampu untuk menyembunyikan kesalahan kami, pelanggaran kami, dosa kami di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, jika Engkau dapati dalam kami menjalani hidup ini, seringkali ada keegoisan, seringkali ada rasa yang mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami, agar kami dilayakkan untuk boleh beribadah kepadamu. Dan biarlah oleh darah-Mu yang kudus, yang akan membasuh setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, di saat ini kita angkat pujian NNBT nomor 9, Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur, membuat hatiku tentram. Saat ini kita persiapkan hati kita untuk menerima dan menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami siap hidup kami dibekali dan dibentuk lagi oleh-Mu melalui kebenaran firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Karena itu kuasailah hati dan pikiran kami, urapilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman. Biarlah firman-Mu dapat menjadi makanan rohani ketika kami menjalani hidup ini. Berfirmanlah Engkau bagi kami, pakailah hamba-Mu Bapa, untuk mampu menyampaikan maksud dan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab yang menjadi perenungan kita di minggu yang berjalan ini. Dalam kitab Markus pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Markus pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Sampai di sana firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Kita sambut dengan melakukan anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, permainan sepak bola tidak akan berhasil jika hanya dimainkan oleh satu orang pemain saja. Sebab ia harus melewati tantangan dan serangan yang sulit dari sang lawan. Karena itu, dalam permainan sepak bola harus dimainkan oleh beberapa orang atau 11 orang pemain dan 1 orang cadangan. Namun tidak hanya sampai di situ. Sebab apa artinya pemain yang banyak tetapi jika tidak ada kekompakan? Karena itu dalam permainan sepak bola yang paling penting dan yang paling dibutuhkan adalah kerjasama. Di dalamnya juga harus ada saling menopang, saling membantu, saling melengkapi, dan tidak boleh ada yang merasa diri paling hebat, paling jago, dan paling kuat. Sehingga jika ada kekompakan dalam tim tersebut, maka tim tersebut bukan hanya bisa melewati tantangan dan serangan yang sulit dari sang lawan, tetapi juga dapat menciptakan gol yang terbaik untuk memperoleh kemenangan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kekompakan dan kerjasama itu jugalah yang dilakukan oleh keempat orang dari sahabat si lumpuh. Mereka dengan sabar menggotong sahabat mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Karena pada saat itu mereka mendengar kabar bahwa Yesus ada di Kapernaum.
Dan mereka pun berusaha, berupaya untuk mempertemukan sahabat mereka dengan Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa sebelumnya Yesus pernah melakukan beberapa mujizat. Termasuk di dalamnya mujizat kesembuhan. Di mana Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan juga menyembuhkan orang yang sakit kusta. Karena itu ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan datang di Kapernaum, bahwa Yesus ada di Kapernaum, mereka pun berusaha, berupaya untuk mempertemukan sahabat mereka yang lumpuh ini dengan Yesus. Dan dengan iman yang mereka miliki, mereka pun percaya bahwa ketika mereka mempertemukan sahabat mereka yang lumpuh ini dengan Yesus, pastinya sahabat mereka akan memperoleh kesembuhan. Karena itu mereka membawa sahabat mereka berjumpa dengan Yesus. Namun yang terjadi tidak semudah dengan apa yang mereka bayangkan. Sebab ternyata mereka harus melewati tantangan demi tantangan, di mana tidak ada lagi jalan bagi mereka untuk masuk ke tempat atau ke rumah di mana Yesus berada. Karena pada saat itu ada begitu banyak orang yang berkumpul di rumah itu untuk mendengarkan ajaran-ajaran Yesus, khotbah Yesus, tetapi juga ingin melihat dan mengalami mujizat yang Yesus kerjakan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, dapat kita bayangkan jika di daerah kita ada seorang dokter yang hebat, yang terkenal dan mampu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan pun penyakit yang paling parah bisa disembuhkan. Pastinya kita akan datang berbondong-bondong untuk menjumpai sang dokter tersebut. Bahkan bukan cuma diri kita sendiri, tetapi juga kita akan memberitakan kabar kepada sahabat kita, saudara kita, untuk berjumpa dengan sang dokter tersebut, agar supaya boleh mengalami kesembuhan. Nah, hal itu juga lah yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kapernaum. Ketika mereka mendengar kabar bahwa Yesus ada di Kapernaum, mereka pun datang dengan tujuan untuk melihat mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, karena itu dengan begitu banyak orang yang datang, sehingga keempat orang ini sulit untuk membawa sahabat mereka berjumpa dengan Yesus. Karena dikatakan dalam bacaan firman Tuhan, sampai di muka pintu, soalnya tidak ada jalan. Sangat sulit untuk berjumpa dengan Yesus. Namun dengan iman yang dimiliki oleh mereka, iman yang disertai dengan usaha dan tindakan, membuahkan hasil yang baik. Akhirnya mereka menemui jalan untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Yaitu mereka harus naik ke atas atap dan membongkar atap rumah tersebut. Sekalipun yang dilakukan ini penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, tetapi mereka dapat melakukannya karena ada kerjasama. Nah, saudara-saudara, hal ini bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh keempat orang. Tetapi ketika ada kerjasama, ketika ada kekompakan, ketika ada saling membantu, maka hal yang sulit pun dapat dilalui. Memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang rumit, penuh dengan tantangan. Tetapi jika dilakukan dengan bersama, itu dapat dilalui. Seperti pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, dengan bekerja sama, saling membantu, maka pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini
kita juga belajar tentang apa arti dari sebuah pelayanan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh keempat sahabat si lumpuh. Mereka melakukan hal tersebut bukan semata-mata agar dilihat oleh orang banyak, agar dapat dipuji oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Tidak. Tetapi mereka melakukan hal tersebut karena sesungguhnya didasarkan pada kasih. Dan pada akhirnya perjuangan mereka tidaklah sia-sia. Karena sekalipun mereka melewati tantangan demi tantangan, tetapi mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Mereka bisa menurunkan sahabat mereka yang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Dan Yesus bukan tinggal diam melihat apa yang dikerjakan oleh keempat saudara ini. Tetapi Yesus melihat iman mereka. Dan melihat iman dari si lumpuh. Sehingga Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Seketika ia mengatakan demikian juga, ada mujizat yang terjadi. Mujizat kesembuhan di mana sang lumpuh ini dapat berjalan kembali. Nah, saudara-saudara, dengan mujizat itu banyak orang yang ada di sekitar itu merasa takjub dengan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, belajar dari firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita bagaimana kita melakukan segala sesuatu didasarkan pada kasih. Sebagaimana yang dilakukan oleh keempat saudara ini. Mereka melakukan hal ini karena didasarkan pada kasih. Sehingga mereka mampu untuk menolong, mereka mampu untuk membantu, mereka mampu untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Sehingga mujizat dapat terjadi. Nah, saudara-saudara, di tengah pandemi ini kita juga berjumpa dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara-saudara kita yang mengalami begitu banyak pergumulan, begitu banyak kesulitan dalam kehidupan mereka. Ada yang bergumul dengan kekurangan ekonomi, ada yang bergumul dengan kekurangan semangat hidup mereka, bergumul dengan pengharapan iman mereka kepada Tuhan. Karena itu mari di saat ini, jika Tuhan memberi kita mata, mari kita melihat. Jika Tuhan memberi kita tangan, mari kita saling mengulurkan tangan kita untuk menolong sesama kita. Sehingga kita dapat bergandengan tangan memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, mari kita menjumpai Yesus dengan tulus. Sebagaimana yang dilakukan oleh keempat saudara ini. Mereka datang berjumpa dengan Yesus karena dengan tujuan untuk mencari Yesus dengan sungguh. Demikian juga dengan kita. Mari kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Iman yang benar-benar percaya dan mempercayakan seantero kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Memiliki iman bukan pasrah pada keadaan. Tetapi ketika kita memiliki iman yang sungguh, kita benar-benar akan mencari Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam pergumulan yang kita alami. Karena kita pun percaya, di balik pergumulan, di balik persoalan yang kita hadapi, sesungguhnya Tuhan punya maksud yang terbaik untuk kita kerjakan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan memberi persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan NNBT nomor 20, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji namamu, berkat melimpah
Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, sebab oleh kebaikan-Mu, oleh kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan di saat ini kami bersyukur ketika kami boleh diperkenankan lagi untuk beribadah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Biarlah Engkau berkenan memberkati persekutuan ibadah kami, sehingga ibadah kami Tuhan senantiasa boleh berbau harum di hadapan-Mu. Dan di saat ini pun kami berdoa, dalam kami menjalani kehidupan ini, terkadang ada begitu banyak hal yang kami lakukan, yang kami perbuat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami, agar senantiasa hidup kami layak di hadapan-Mu Bapa. Dan di saat ini pun kami berdoa, biarlah Engkau memberkati kehidupan keluarga kami, pribadi kami, tugas kerja kami, bahkan pun berbagai kerinduan dan harapan dalam kami menjalani hidup ini. Karena kami percaya ketika segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami letakkan di dalam tangan kasih Tuhan, maka Tuhan yang akan mengambil alih segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di saat ini pun kami berdoa kepadamu untuk gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, khususnya yang ada di wilayah Mapanget 1, tetapi juga yang ada di Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Kiranya Engkau memberkati, mulai dari ketua badan pekerja majelis jemaat, badan pekerja majelis jemaat, bahkan seluruh pelayan khusus yang ada, dari kolom 1 sampai kolom 10. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan hikmat, tetapi juga dalam menjalani kehidupan ini, kami senantiasa melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa kepadamu untuk komisi pelayanan BIPRA yang ada di Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, bahkan juga BPPJ, Kostor Pegawai Kelompok Fungsional Lansia, tetapi juga di dalamnya tim multimedia Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati semua orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Karena sesungguhnya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kehidupan pribadi dan keluarga kami. Berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, dimanapun mereka pergi dan berada. Senantiasa kasih dan perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Memberkati juga setiap anggota jemaat yang bergumul dengan sakit, biarlah Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan hidup rumah tangga, ekonomi, kehidupan anak-anak, biarlah Tuhan Yesus yang akan selalu memberi jalan keluar yang terbaik dalam mereka menjalani kehidupan ini. Tetapi juga kami bersyukur bagi jemaat-Mu
yang boleh menikmati berkat Tuhan lewat ketambahan usia setahun dalam pribadi bahkan pun pernikahan mereka. Biarlah Tuhan Yesus melengkapi sukacita mereka dengan berkat-berkat yang melimpah yang asalnya dari Tuhan. Tetapi juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai di pelosok desa. Tuhan pakai mereka dengan hikmat yang daripadamu Tuhan, sehingga mereka pun mampu menjadi alat berkat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi juga kami selaku warga masyarakat, kami akan dapat menopang seluruh aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami, sehingga kehidupan yang penuh dengan kerukunan, kedamaian, ketentraman itu boleh kami rasakan bersama. Tuhan Yesus, di saat ini pun ketika kami boleh diberkati dengan berbagai berkat kesehatan, kekuatan, kami boleh bekerja, dan dari pekerjaan itu kami pun boleh mengumpulkan persembahan di malam hari ini. Diberkatilah setiap persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat digunakan, dapat dikelola dengan baik, benar, jujur, dan bertanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, di saat ini kita akan menutup ibadah ini. Jemaat diundang berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 408, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk. Demikian kita sudah beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.